Halo Smart People, kembali lagi ke episode terbaru di Gilo. Setelah ngobrolin tentang AI di episode sebelumnya, episode kali ini akan sedikit membahas tentang hal yang lebih down to earth, yaitu tentang asmara. Tapi tenang dulu Smart People. Yang namanya Center for Digital Society, ya pasti kita bahasnya yang berkaitan dengan dunia digital dong. Jadi episode kali ini kita akan ngobrolin tentang dating apps. Nah pasti Smart People ya dari kaum milenial maupun Gen Z ya sudah familiar lah dengan istilah dating apps. Tapi sebenarnya apa sih itu dating apps? Well, dating apps ini adalah aplikasi yang dirancang untuk membantu orang bertemu dan terhubung dengan calon pasangan romantis. Mereka memungkinkan pengguna untuk membuat profil dengan informasi dan preferensi pribadi mereka, menyertakan foto, dan kemudian menelusuri profil pengguna lain untuk mencari pasangan. Ya, sebagian besar aplikasi kencan menggunakan algoritma yang mempertimbangkan faktor seperti lokasi, usia, gender, minat, dan kriteria lainnya untuk menyarankan kemungkinan pasangan yang cocok bagi mereka. Pengguna kemudian dapat memutuskan apakah suka atau skip pasangan yang disarankan. Dan jika dua pengguna saling menyukai, mereka biasanya dicocokkan dan dapat mulai mengirim pesan satu sama lain melalui aplikasi. Ya, kalau bahasa gaulnya sih ya swipe right dan swipe left ya Smart People. Beberapa dating apps yang populer di kalangan masyarakat Indonesia itu ada Tinder, Bumble, Tantan, OkCupid, dan lain-lain. Dan meski memiliki fitur yang berbeda-beda, mereka semua melayani tujuan dasar yang sama untuk menghubungkan orang untuk mencari pasangan. Fun fact nih Smart People, jumlah pengguna dating apps di Indonesia sendiri ada sekitar 4,4 juta pengguna. Dan angka ini diproyeksikan untuk terus-menerus meningkat tiap tahunnya. Angka yang gede juga ya Smart People. Meski tujuan dasar dari dating apps ini adalah untuk mencari pasangan, semenjak pandemi, beberapa dating apps beralih fungsi menjadi sebuah tools untuk mencari teman baru di kala lockdown. Akibat tidak bisa bertemu dengan orang baru secara langsung, dating apps ini menjadi alternatif lain untuk bisa berkenalan dan berinteraksi dengan orang baru. Hal ini pun juga didukung oleh dating apps-nya sendiri loh. Sebagai contoh, Bumble menawarkan opsi untuk match dengan orang yang berguna untuk mencari teman ngobrol saja. Sedangkan Tinder menawarkan fitur Tinder Passport mereka secara gratis. Fitur ini memungkinkan para pengguna untuk mengubah lokasi, memudahkan mereka untuk match dengan orang yang di luar dari lokasi asli mereka. Nah, meski dating apps ini terkesan sebagai suatu solusi yang mempermudah untuk mencari pasangan atau teman ngobrol, tentu saja kita sebagai Smart People harus tetap berhati-hati. Kasus Tinder Swindler ini menggambarkan betapa mudahnya seseorang untuk dapat menipu orang lain melalui dating apps. John Edward Taylor yang berhasil menipu korbannya dari miliaran dolar. Taylor menyamar sebagai pengusaha kaya dan menggunakan daya tarik dan karismanya untuk memenangkan kepercayaan korban-korbannya. Dia meyakinkan mereka untuk berinvestasi dalam usaha bisnisnya yang diduga dan menjanjikan untuk pengembalian tinggi atas investasi mereka. Dia juga mencuri informasi pribadi mereka dan menggunakannya untuk membuka kartu kredit dan rekening bank atas nama mereka, meninggalkan korbannya dengan ribuan dolar hutang. Nah, dari kasus Tinder Swindler ini menjadi suatu peringatan bagi kita untuk terus berhati-hati jika berinteraksi dengan orang asing di internet. Jangan sampai kita menyebar data pribadi kita ke orang yang jelas kita tidak kenal. Ya, meski cerita ini cukup sedih dan kasus seperti demikian sering terjadi, ya akhir-akhir ini ya kita pasti lebih sering mendengar kisah sukses asmara yang bermulai dari dating apps gak sih? Betul nggak Smart People? Coba deh Smart People cerita pengalamannya sendiri atau temannya yang kisah asmaranya berkembang dan berhasil dari dating apps di kolom komentar bawah ini. Terima kasih Smart People atas kesempatannya kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.